wabarakatuh anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Siang, Bu. Nah, baik, jadi hari ini kita masuk di pelajaran kimia. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan siap masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak Ibu sudah memimpin doa. Jadi anak-anak Ibu, sebelum kita belajar kimia untuk setahun ke depan, jadi kita akan membuat keyakinan kelas juga. Jadi keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini dan kita sepakati yang harus ada di pembelajaran kita selama kita belajar kimia. Jadi silahkan anak-anak itu nanti menuliskan apa sih kira-kira yang diinginkan ketika belajar kimia. Nanti ibu akan kasih sticky note anak-anak itu satu-satu. Kemudian silahkan tuliskan dengan pulpen. Kemudian nanti sesuai dengan instruksi itu silahkan nanti tempelkan di papan ini. Jangan terbalik ya, yang ada lainnya jangan selisih. Udah anak Ibu? Kalau sudah silakan tempelkan di samping karton yang sebelah kiri itu. Jadi di papan tulis yang kosong. Ayo, mulai dari mana yang udah siap? Tunjuk tangan. Jangan kena karton ya. Menaati peraturan sekolah, kemudian menjaga kebersihan, berperilaku. Oke, 1, 2, 3, ini sama. Jadi anak-anak Ibu, kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas, dan ini nanti yang akan selalu diingatkan kepada anak-anak Ibu saat kita belajar kimia. Ibu harap anak-anak Ibu nantinya akan senantiasa mengikuti apa yang jadi keyakinan kelas kita. Jadi inilah keyakinan kelas kita. Terima kasih anak-anak Ibu. Ini yang akan menjadi patokan kita untuk pembelajaran kimia selanjutnya. Oke anak Ibu, bisa kita sepakati? Bisa kita jalankan? Oke anak Ibu, jadi inilah keyakinan kelas kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan semoga kita senantiasa semangat ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari saya bahwa hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu semuanya. Kali ini memang saya akan berbincang mengenai budaya positif, terutama ketika kita akan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Yang pertama saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala SMA Negeri 5 Binjai, Bapak Sabridani Lubis yang sudah memberikan kesempatan saya kali ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kali ini. Kemudian saya tak lupa berterima kasih juga kepada Ibu PKS yang sudah memfasilitasi dan mengkoordinir rekan-rekan sekalian, terutama dari Bapak Ibu yang ini kemarin saya undang berdasarkan yang sudah lulus P3K, kemudian Bapak Ibu BK
kemudian Bapak Ibu yang memang kemarin belum mendapatkan diseminasi budaya positif. Jadi sekali lagi mungkin saya yang mau saya ingatkan bahwa di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, tapi saya di sini mengajak Bapak Ibu berdiskusi, kita saling berbincang mengenai hal ini. Sebelum saya memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif, saya mungkin meminta sepatah dua patah kata dari Bapak kita, Bapak Hafil Daniel Lubis, untuk membuka acara ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian mari sama-sama kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kita percaya semakin banyak kita mengucapkan sholawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Larmi selaku CGP Angkatan 11 yang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Terima kasih telah melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini, karena memang sejak bulan yang lalu sudah buat poster spanduk, bahkan di depan piket sana pun, piket dari gerbang sana, security kita itu sudah kita buat juga budaya positif, salam, senyum dan sapa. Jadi ini memang yang harus kita terapkan kembali Bapak Ibu. Kenapa ini kita terapkan kembali? Barangkali kalau masa-masa 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu masih nampak budaya positif itu, senyum, sapa, salam itu masih terdengar di telinga kita. Saling menghormati, menghargai itu masih bisa kita rasakan. Namun akhir-akhir ini sudah mulai hilang. Kepada Bapak Ibu ya, berjibaku kita, sama-sama kita, sehingga budaya positif itu terasa bagi kehidupan kita, keluarga besar SMA 5, saling menyayangi, menghargai, sopan santun, bagaimana kondusif bisa sekolah kita bisa nyaman, anak-anak nyaman, guru nyaman. Jadi semuanya itu ada regulasinya, dimulai dari kita ya. Jadi terima kasih Ibu Larmi telah membuat kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan ini berkelanjutan kepada seluruh guru-guru. Demikian bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan dua kata yang pasti selalu menyemangati kita agar kita senantiasa bisa melaksanakan budaya positif ini di SMA Negeri 5 Binjai. Bapak Ibu, kembali lagi saya ingin kita sharing, saling berbagi mengenai budaya positif ini di SMA Negeri 5 Binjai. Saya izin untuk menampilkan slide yang sudah saya persiapkan. Baik Bapak Ibu, jadi kita semua adalah pendidik. Jadi kalau misalnya seorang guru itu apabila dia ingin melaksanakan tugasnya dengan baik, maka
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini budaya positif tersebut ada konsepnya. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalau misalnya di lingkup kelas kita juga bisa melaksanakannya. Kemudian ada yang keempat, ada konsepnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama mungkin yang ingin kita ulas bersama adalah mengenai disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang sekarang ini saya ingin sekali Bapak Ibu sama-sama kita sesuai dengan instruksi. Silahkan Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, misalnya kalau saya yang minta sama Pak Yaprijan, buka. Berarti yang membukanya siapa? Kita atau Pak Yaprijan? Pak Yaprijan. Misalnya kalau misalnya saya minta sama Pak Doari, buka. Berarti siapa tadi yang tetap Pak Doari? Nah, apakah kita yang mempunyai andil di dalam situ atau yang mempunyai tangan tersebut? Berarti yang mempunyai tangan tersebut. Jadi ini kita ibaratkan kalau misalnya kita ke peserta didik, maka kita memang bisa kita untuk apa ya namanya ya, kalau kita bilang bukan memerintahkan, tapi ya mengarahkan. Tapi kita nggak punya andil. Artinya kita sebagai yang punya kepala itu tadi, yang punya tanganlah yang mempunyai andil, bukan yang meminta tersebut yang mempunyai andil. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu seperti tadi sudah kita praktekkan bahwa disiplin positif itu cara penerapan disiplin. Jadi kita menerapkan yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita menerapkan suatu cara. Nah, ketika anak-anak tersebut mempunyai disiplin, maka dia dengan hatinya sendiri dia merasa dia bertanggung jawab untuk mempunyai disiplin tersebut. Jadi bukan karena paksaan dari tapi memang kesadaran yang dimiliki oleh anak tersebut, itu yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kembali lagi saya ingatkan, berarti ini peserta didik yang mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini kalau yang saya mau garis bawahi di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin sama seperti tadi kita tepuk tangan. Kalau dia bilang enggak dibuka, maka kita nggak bisa memaksakan itu untuk dibuka. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Menurut kita bermanfaat, tapi ternyata dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba menolak bujukan kita. Jangka waktu tertentu itu kita tidak tahu apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian atau bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat sang guru, karena sudah terlalu setiap saat itu dilakukan aturan yang dibuat oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang-kadang kita pakai suara halus, tapi ternyata mungkin itu hal yang
tidak mengenakan atau yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti saya yakin kita sepakat bahwa kita semuanya kita sudah menjadi guru, kita adalah orang yang dewasa ya. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama untuk membuat peraturan menurut kita sendiri itu benar tanpa mengindahkan apa yang dirasakan oleh peserta didik, nah ini jangka waktu panjangnya seperti ini. Jadi bisa saja ya mudah-mudahan nggak ada yang tapi pasti ada yang 1-2 yang seperti itu. Di sini ada paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Stimulus responnya adalah kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya ternyata tidak, kebutuhan kita berbeda, tapi kita selalu membuat peraturan bahwa semua itu sama. Ini peraturan, nah seperti itu. Jadi nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai pandangan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita lupa bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan atau mempunyai sebab. Contoh, kalau misalnya kita siswa terlambat langsung kita judge dia salah, tanpa kita menanyakan dulu alasannya apa. Jadi seharusnya kan kita tahu dulu, misalnya apakah nanti di rumah ternyata dia adiknya ada 7, dia yang harus masak duluan. Nah itu kadang lupa kita tanyakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrol nggak seperti itu, tapi hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Artinya ketika orang memberikan pandangan, hak kita untuk menerima atau tidak. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau kita saling berdiskusi baru bisa. Artinya saling ngerti pandangan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, bahwa teori kontrol tersebut adalah model berpikir menang-menang. Artinya tercapai kesepakatan bersama. Jadi menang-menang ya. Kemudian yang selanjutnya, motivasi dalam disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin tentang disiplin, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Mematuhi peraturan atau disiplin ya Ibu ya. Ada lagi Ibu yang lain Bapak Ibu? Disiplin tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin karakter, bertanggung jawab. Jadi menurut kita disiplin ada itu ya. Ketika ada peraturan maka kita mengikuti peraturan yang berlaku seperti itu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau di sini motivasinya, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan peserta didik, kita identik dengan hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Secara praktek iya ya. Iya baik. Iya, efek jerah ya, kasih efek jerah. Jadi karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan diberi hukuman. Justru kalau diberi hukuman jadi salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini akan kita ulas. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
mendapatkan kepatuhan orang tersebut atau siswa tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya, kalau anak sudah terbiasa dengan hukuman yang kita buat, ketika tidak ada lagi hukuman, maka dia akan bertingkah lebih ekstrim lagi. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita menggali dia bertanggung jawab untuk lebih berdisiplin diri. Bukan hanya pada hukuman yang diberikan, tapi lebih bagaimana meningkatkan kualitas diri. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya tadi disiplin positif sudah. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini kemarin waktu kita sosialisasi sudah ada disampaikan, ada di sini profil pelajar Pancasila. Jadi ada di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Di sini untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia artinya sesama, kemudian akhlak dia kepada alam. Jadi dia bukan hanya sesama kawan misalnya, tapi ke alam. Misalnya di lingkungan sini misalnya ada tumbuhan atau apa, apakah dia mau menyiram bunga atau mau mencabut rumput yang kira-kira itu masuk ke sini ya Bapak Ibu. Kemudian akhlak bernegara. Yang kedua mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan dia beregulasi diri. Yang selanjutnya Bapak Ibu bernalar kritis. Ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, kemudian refleksi pemikiran dan proses berpikir. Kreatif di sini menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi ini yang kita upayakan untuk ada dalam diri peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Di sini ada kolaborasi, kepedulian. Kalau kolaborasi ini mungkin kita udah sering di piket mungkin, atau misalnya kalau ada lomba dia sering berkolaborasi, mungkin sudah sering kita pakai. Tapi mungkin kita di bagian kepedulian dan berbagi ini yang mungkin kita belum belum terlalu kita inisiatif. Kemudian berkebinekaan global, di sini mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang terakhir berkeadilan sosial. Inilah profil pelajar Pancasila yang kita ingin wujudkan ada pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk peserta didik ini ada 9 pilar karakter. Jadi kan kita tadi kan udah profil pelajar Pancasila bahwa ternyata kita ingin karakter anak tersebut itu juga yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, yang selanjutnya kejujuran atau amanah dan diplomatis, yang selanjutnya hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini Bapak Ibu adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi di sini keterampilan hidup itu bisa dapat dipercaya,
kemudian lurus hati, pendengar yang aktif. Kalau ini mungkin kalau pendengar yang aktif ini kayaknya kalau kita masih agak kurang ya di peserta didik kita. Gimana Bapak Ibu? Bisa ditandai dengan waktu pacaran nggak tadi? Jadi pendengarnya nggak didengar, dia ngomong sendiri malahan seperti itu. Jadi mungkin nggak dikasih itu ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ada motivasi dia akan melakukan yang terbaik. Kemudian petunjuk itu adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Jadi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, besar tanggung jawab kita untuk dapat membuat anak-anak kita dapat menerapkan hal ini. Tapi saya yakin dan percaya kita semua insya Allah bisa untuk membuat peserta didik kita memiliki kompetensi-kompetensi yang tadi sudah saya paparkan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ini mengenai kemerdekaan. Jadi kan kalau tadi disebut itu artinya dia mempunyai andil atau punya dia mau apa enggak itu tergantung diri sendiri. Itu kan termasuk kata lain dari merdeka, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita menuntut peserta didik kita tadi untuk melaksanakan disiplin diri, tapi kita juga punya andil untuk dapat mengetahui tanggapan-tanggapan mereka. Kemudian kita bisa membantu bagaimana mereka bisa melaksanakan disiplin diri dengan baik. Jadi mungkin maksudnya seperti itu ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Kita lanjut yang selanjutnya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini ya yang tadi kita udah ngomongin, ada hukuman, ada penghargaan, dan yang kali ini kita akan mengulas mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini Bapak Ibu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ternyata peserta didik kita itu ketika melakukan sesuatu di depan kita seperti yang kita laksanakan, itu motifnya yang pertama ini mungkin dia menghindari hukuman. Tapi apakah itu sudah tertanam dalam dirinya? Kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita memang ingin penghargaannya, ingin imbalannya apa. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini masih mereka, berarti masih bergantung pada orang lain ya. Kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, kalau namanya hukuman berarti yang dihukum itu yang pertama dihukum oleh penghargaan. Artinya adalah di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon ini, Bapak Ibu, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya.
Jadi memang kalau di sini Bapak Ibu ditawarkan bahwa ketika kita memberikan penghargaan itu kadang-kadang malah jadi salah kaprah. Contoh, misalnya ya, coba kerjakan 10 soal ini, kalau siap duluan nanti dikasih pulpen misalnya. Tapi kita kan nggak tahu anak tersebut mengerjakan 10 soal ini karena pulpennya atau memang karena dia mau mempelajari yang 10 soal ini. Bisa jadi yang kita kerjakan adalah merusak dia karena ibaratnya dia mengerjakan itu cuma karena pulpennya gitu. Nah kalau seperti ini kan otomatis yang tersimpan di sini pulpen, bukan 10 soal tadi. Gitu. Itu contoh ya Bapak Ibu, yang masih banyak contoh yang lain. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi di sini dibilang bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini sudah pernah saya alami. Contoh kemarin penghargaan yang merusak hubungan itu jadi gini. Waktu itu saya memang memberikan soal, tapi kalau saya bukan barang yang saya mau apa. Jadi nanti kalau misalnya sudah siap, nanti nggak perlu lagi ulangan harian karena dari sini udah apa. Jadi saya minta untuk 5 orang pertama. Ternyata 5 orang kelima dan orang keenam hampir sama. Tapi karena yang orang kelima yang tidak dapat, akhirnya saya ambil dia, yang keenam nggak saya ambil. Akhirnya orang kelima dan orang keenam ini enak. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena tadi yang saya bilang hanya berfokus sama penghargaannya tersebut. Kemudian yang terakhir, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, Bapak Ibu, restitusi di sini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu mengenai restitusi. Jadi kalau misalnya restitusi ini saya mungkin agak gambarkan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang terlambat ke sekolah, kalau kita biasanya langsung gimana? Langsung kita kasih hukuman atau langsung ditanya dulu nih, kira-kira ada nggak yang bertanya dulu? Oh, ada Pak Fadli ya, bertanya ya, kira-kira kenapa kamu terlambat gitu ya Pak Fadli? Kalau saya biasanya di kelas saya tanya dulu kenapa terlambat. Terkadang jawaban anak-anak itu terlambat bangun Pak. Kenapa terlambat bangun? Ada yang main sampai larut malam. Ada yang juga kerja. Waktu 2 tahun yang lalu kelas 12 metode itu ada yang kerja sampai jam 4 pagi masalah. Dia sebagai satpam, tapi anak itu akhir dia nggak lanjut lagi sekolah. Jadi dia berhenti. Nah itu salah satunya Bu. Iya, terima kasih Pak Fadli. Jadi tepat sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika ada peserta didik yang terlambat, yang pertama adalah kita tanyakan dulu apa alasannya. Dan kalau bisa memang ini dilaksanakan secara personal. Memang terlambat kau ya, nanti jumpain ya, nanti di sini kita ngobrol. Jadi kita di sini berusaha untuk menerapkan disiplin dalam dirinya, tapi harus dia sendiri yang menemukan solusi. Jadi contoh, kalau tadi Pak Fadli misalnya apa tadi alasannya Pak, main sampai malam atau main game sampai jam 2 malam. Jadi kita menetralisir, memposisikan diri kita dulu di dia. Jadi iya nakku, kita manusia adalah orang yang gak sempurna. Ibu pun pernah seperti itu, main sampai tahu-tahu udah jam 2 malam misalnya.
Tapi anak-anakku, apakah itu hal yang baik? Nah, kita tanyakan pada dirinya. Jadi harus dia yang memang menyadari hal itu. Kok dibilangnya, iya Bu, memang itu tidak baik misalnya. Nah, anak ibu, kalau misalnya seperti itu, apa kira-kira yang membuat anak ibu ibaratnya kalau terlambat itu nggak baik, tidur malam nggak baik itu, jadi apa yang harus dilakukan? Kita tanyakan sama dia. Jadi dia yang membuat solusi. Jadi dia yang membuat solusi. Terus kita ingatkan lagi. Tadi di awal sudah saya bilang ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi anak ibu, kalau misalnya anak ibu seperti itu, maka keyakinan kelas yang mana yang tidak anak ibu patuhi? Iya Bu, misalnya saya ke depan ini. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya dia sudah mengetahui dia salah, dia harus mencari solusi untuk dirinya. Jadi kita tanyakan lagi, berarti anak ibu, kalau misalnya nanti terjadi hal seperti ini, di mana? Iya Bu, mungkin ini yang terakhir kali. Besok saya akan pasang alarm kalau udah jam 11 malam Bu. Jadi jam 11 malam saya akan tidur, kemudian biar besok saya nggak terlambat sekolah. Artinya solusi itu bukan dari kita, tapi kita menyadarkan dia bahwa dia itu punya disiplin diri loh sebenarnya. Dia punya, tapi terkadang memang harus butuh kita selaku pendidiknya yang mengingatkan kembali pada dirinya bahwa oh iya, ternyata aku ini bisa loh semua seperti kawanku, cuman aku yang kurang disiplin diri. Main game nanti lupa tiba-tiba udah jam 4 pagi. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Fadli sudah berbagi. Kita lanjut ke yang kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, mungkin kali ini akan saya sampaikan melalui video ini. Memang ada di pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya izin sampaikan kepada Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif.
bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita satu. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dari kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kehidupan. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke kebutuhan yang ketiga, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah kebutuhan yang pertama yang mendasar itu adalah kebutuhan untuk survival pada peserta didik. Jadi itulah perlunya kita mengetahui apa yang menjadi alasan mereka melakukan sesuatu tersebut. Bisa jadi nanti di rumahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya itu ya seperti ini. Ternyata nanti dia makan sepiring sampai
harus bertiga sama adiknya. Nah itu yang harus kita ketahui terlebih dulu. Jadi kita nggak bisa menuntut kepada peserta didik itu untuk mengetahui atau mempelajari apa yang kita ingin ajarkan, sedangkan mereka untuk kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Otomatis kalau seperti itu pasti konsentrasinya apakah bisa 100% Bapak Ibu? Tidak bisa, karena kebutuhan dasarnya itu tadi belum terpenuhi. Yang kedua adalah tadi kalau kita bilang harus ada teman yang memang bisa diajak untuk berkomunikasi. Kata Pak Yafizam tadi bestie ya. Jadi memang kalau misalnya di suatu komunitas, ketika kita sudah mempunyai rekan yang memang bisa diajak untuk bekerja sama, misalnya contoh kita dapat kelompok yang memang kita udah terbiasa dekat, sering curhat gitu, otomatis kita kan akan lebih lebih bersemangat lagi. Artinya kita itu dengan sesama rekan juga perlu untuk bersosialisasi dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sepakat nggak Bapak Ibu? Banget. Jangan pilih-pilih tadi Pak. Iya, udah ya. Kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan.
mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi mulai lagi dia ya, sorry. Lanjutkan lagi ya. Sebelum kita masuk ke restitusi dan 5 posisi kontrol, mungkin tadi 1 dan 2 sudah sedikit kita ulas. Jadi, kalau misalnya 3 dan selanjutnya Bapak Ibu, memang kalau dibilang itu adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi sesuai dengan urutan bahwa survival itu memang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah namanya kita masuk sosial, jadi kita perlu untuk dengan rekan ya atau kawan-kawan di kelasnya. Dan di sini Bapak Ibu mungkin kita sering dengar bahwa kita merdeka belajar. Artinya kita membebaskan murid. Tapi apakah bebas yang sebebas-bebasnya? Tidak, betul Pak. Jadi kita tidak sebebas-bebasnya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu merdeka yang sebenarnya untuk para murid ini seperti apa? Boleh saya minta pendapatnya Bapak Ibu, satu orang aja. Merdeka yang seperti apa? Terlain ini jadinya. Mungkin kalau untuk merdeka belajar, yang salah satunya adalah kesepakatan dia dengan teman-teman, itu sudah termasuk merdeka. Silahkan Pak Fadli. Merdeka belajar ya. Contohnya misalnya di dalam kelas mengenai susunan lampu. Terkadang kan susunan lampu itu kalau biasanya kan dia memanjang ke belakang. Terkadang ada yang menerapkan merdeka belajar, kayak mana sih siswa itu dia posisinya nyaman. Terkadang ada, kalau saya di sekolah kalau di sekolah ini belum saya terapkan, di sekolah saya yang lama saya terapkan dia posisinya melingkar, iya, letter U. Tapi situ kelemahannya kadang ada yang di pojok-pojok kurang nampak Pak. Situ terkadang saya buat walaupun dia letter U yang nggak nampak tadi bisa dia di bawah, nulis di bawah. Apa nulis di bawah, apa saya bilang seperti itu. Tapi kalau di kelas ini, kalau di SMA 5 ini tetap memanjang ke belakang, tapi kan ada yang nggak nampak juga Bu. Terkadang ada Pak nggak nampak Pak, ya udah ke depan kalian nulis, boleh kok saya izinkan, saya bilang gitu. Seperti itu. Jadi nggak terfokus dia menulis itu di bangkunya masing-masing. Terkadang saya suruh dia ke depan, walaupun lesehan, yang penting dia tetap menulis seperti itu. Terima kasih Pak Doari dan Pak Fadli. Jadi tepat sekali ya. Jadi merdeka itu adalah mereka bisa menyampaikan pendapat mereka.
Dan kita selaku guru, kita harus berusaha untuk mendengarkan. Bukan berarti semua yang mereka sampaikan itu kita akan laksanakan, tapi kita sebagai guru, kita lah yang menjadi penyaringnya. Ini boleh nak, jadi kita beri alasan, ini boleh karena ini nggak boleh nak, karena seperti ini gitu. Jadi yang saya ingin tekankan lagi, artinya merdeka belajar bukan merdeka yang sebebas-bebasnya, tapi terkadang di sini kita juga masih sering sih mengalami anak-anak tersebut payah kali untuk mengungkapkan pendapat. Kalau kita tanya, ada yang tanya, diam semua, takut. Nah, artinya itu kenapa? Karena kebanyakan mungkin ini saya nggak bisa berani bilang yang ini betul apa enggak, tapi bisa jadi mungkin ketika mereka berusaha untuk mengungkapkan pendapat awalnya, mereka sudah tidak diberi ruang. Akhirnya mereka sampai dengan sekarang tidak pernah berani mengemukakan pendapat karena merasa nanti aku pun ngomong sama aja. Nah itulah Bapak Ibu. Akhirnya kadang-kadang kalau seperti itu memang nggak pada saat itu efeknya, efek jangka panjangnya yaitu tadi sudah dipaparkan bahwa mereka jadi mungkin bisa jadi dia pendendam sama guru, bisa jadi karena peraturannya atau hukumannya tersebut terlampau keras. Maka dari itu Bapak Ibu, kita di sini itu tadi kalau kebutuhan dasar yang pertama, kalaupun misalnya mereka melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai mungkin menurut kita, maka kita bertanya terlebih dahulu, kemudian kembali lagi meyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu memang benar adalah hal yang salah. Tapi semuanya kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, semua bisa melakukan kesalahan. Tapi kita fokus pada bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa ketika kita ingin menyampaikan mengenai hal yang baik ini, utamakan bahwa itu memang atas dasar mereka sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri, mereka sendiri yang menemukan. Iya ini solusi saya Bu. Tapi diomongannya kan kita, oh iya kalau memang seperti itu silahkan dilakukan ya nak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi mereka merasa percaya diri. Oh iya, berarti yang kulakukan ini juga dihargai. Aku dianggap. Kasarnya aku dianggap. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Di sini kita ke tadi yang ngomongin hukuman. Kemudian di sini Bapak Ibu ada yang di ujung mungkin saya yang mau garis bawahi. Apa itu Bapak Ibu? Manajer. Jadi kita Bapak Ibu, guru ini memang kalau misalnya di pertama itu kita ada penghukum. Jadi dari apa yang kita lakukan kita hukum. Contoh ya, kalau misalnya seperti ini, nggak siap PR, kemudian lari keliling lapangan 7 kali, itu adalah termasuk hukuman karena dia nggak sesuai. Karena apa? Yang nggak dikerjakan soal kenapa dia harus lari. Nah mungkin seperti itu. Kemudian yang soalnya kadang-kadang kita kalau ini sih mungkin nggak tahu saya apakah sudah banyak dilakukan atau belum. Kita buat pembuat merasa bersalah. Jadi kata-katanya itu misalnya anak ibu tahu kamu sudah mengecewakan ibu loh. Nah jadi kan dia jadi down. Pernah nggak seperti itu? Pernah juga ya. Pasti pernah kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memposisikan sebagai teman. Jadi di sini ya udah nggak apa-apa. Nanti kita beresin nanti. Pernah juga. Jadi ini kita lakukan berdasarkan bagaimana peserta didik tersebut tingkah lakunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah pemantau. Jadi kalau pemantau ini dia langsung bilang, kamu masih ingat nggak peraturannya apa? Gitu. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang guru memang kita yang seyogyanya adalah berlaku menjadi manajer.
bagaimana manajer tadi, mungkin yang sudah saya ceritakan tadi bahwa kita itu memang sebenarnya menggerakkan anak tersebut untuk berlaku baik, tapi mereka nggak sadar kalau itu kita lakukan. Mereka dengan diri sendiri gitu, oh iya Bu, saya buat seperti ini, padahal kita yang menggiringnya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mau video lagi atau saya yang berceloteh aja? Satu lagi, mungkin ini yang apa ya Bapak Ibu ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, makanya ini saya ingin tampilkan. Ini adalah kasusnya sama-sama terlambat ke sekolah, tapi dengan 5 yang tadi ada pembuat merasa bersalah, ada menghukum, ternyata ini tindakannya dan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi izinnya Bapak Ibu ya, saya ke video lagi. Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Itu deh. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara ada tujuan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Naren, Posisi kamu pembuat kenapa merasa terlambat bersalah. lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Beda intonasinya ya. itu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Bisa aja. Duh, gimana ini?
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Posisi pembuat rasa. Oke Bapak Ibu, udah tahu kan berarti bedanya kan? Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Kalau menghukum itu berarti dia nggak sesuai dengan apa yang dia buat. Contoh misalnya kalau ini tadi terlambat, seharusnya kan nggak usah pakai lari keliling lapangan, bisa jadi entah kita buat panggil orang tua kenapa terlambat atau apa yang berkaitan dengan ini, tapi ini ternyata enggak. Nah itu posisi penghukum. Yang kedua adalah merasa bersalah. Itu membuat merasa bersalah. Itu artinya kita seperti tadi ngomongnya Ibu Fitri. Jadi kita ketuk pintu hatinya. Iya. Kamu kok buat kayak gitu? Kalau buat kayak gitu apa nggak kasihan kalau nengok ibu? Nanti ibu ditegur-tegur loh. Nah jadi seperti itu. Jadi itu ya bedanya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan kalian ini kasus yang sama, tapi dengan 5 posisi kontrol yang berbeda. Jadi ini yang ketiga, 4 dan 5. Bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sampai Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau
atau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sebelum ke videonya Bapak Ibu, jadi kembali saya ingatkan bahwa kita selaku pendidik, kita seyogianya melaksanakan posisi yang manajer ini. Jadi mari kita ikuti bersama-sama ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Adanya ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, jadi itu tadi 5 posisi kontrol. Jadi kalau melihat dari akhir video bahwa memang seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus senantiasa berlatih untuk menjadi manajer bagi peserta didik kita, sehingga mereka bisa menemukan apa yang menjadi potensi mereka.
Contoh kalau terlambat tadi, sebenarnya mereka bisa tidak terlambat, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Jadi tugas kita adalah untuk mengingatkannya kembali. Kemudian mereka menyadari hal itu, mereka mengemukakan pada kita dan kita memberi penguatan. Jadi dengan cara ini maka disiplin diri pada peserta didik akan terbangun. Kemudian budaya positif ini pastinya kalau memang misalnya peserta didik tersebut sudah mempunyai disiplin diri, jangka panjangnya adalah pendidikan kita akan semakin baik dan jauh lebih baik. Karena ketika kita diberi suatu kesempatan atau kita diberi ruang, maka kita pasti ada dalam hati kita ingin melakukan yang lebih baik dan terbaik. Itu yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, dan harus senantiasa kita latih untuk menjadi manajer. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, bahwa memang yang semuanya itu yang kita lakukan mungkin hampir rata-rata sudah pernah kita lakukan, tapi inilah yang idealnya. Saya ada sedikit lagi. Satu lagi Bapak Ibu, karena ini adalah restitusi, ini adalah bagaimana penerapannya yang restitusi tadi. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kan kita bilang bahwa pada sepakat bahwa kita seyogianya menjadi posisi manajer. Nah, kali ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menjadi manajer apabila peserta didik kita melakukan hal yang tidak diinginkan. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuntut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Padahal saya pasti bela diri lah.
keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pembalap. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak bersifat itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kira-kira bagaimana memperbaiki masalah ini? Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seni 3 restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang ada. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Ya, baik. Bapak Ibu, itu adalah tadi langkah-langkah bagaimana kalau kita berposisi
berfungsi sebagai seorang manajer ketika menangani peserta didik yang mungkin melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi yang pertama adalah kita memang validasi bahwa kita memang semua manusia itu tidak sempurna. Artinya kita memahami kalau bukan hanya kamu nak, ibu juga dan yang lain juga pasti juga sudah pernah melakukannya. Tapi bukan hanya berhenti di situ, tapi kita juga harus menanyakan kira-kira apa yang lebih baik daripada yang tadi kita lakukan untuk memperbaikinya itu apa yang harus dilakukan. Baru kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berarti sebelum melakukan pembelajaran, seyogyanya kita melakukan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan hal yang tidak sesuai tadi, kita langsung bisa mengaitkannya ke keyakinan kelas. Jadi mungkin ini sudah pernah dibicarakan juga bahwa keyakinan kelas itu hampir sama sih Bapak Ibu dengan peraturan. Cuman kalau misalnya peraturan kan kita sendiri tuh langsung belajar kimia nanti kalau nggak tugasnya ini langsung sekian. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, maka bukan hanya guru saja yang mempunyai andil membuat peraturan tersebut, tapi peserta didik juga ada menyumbangkan ide atau usulan. Ketika mereka melaksanakan hal tersebut, mereka akan lebih cenderung untuk menerimanya. Kenapa? Karena itu adalah ide-ide atau usulan-usulan dari mereka sendiri, dari dalam hati mereka sendiri. Nah, apakah semuanya yang diberikan peserta didik tersebut kita setujui semuanya? Tidak. Tadi sudah saya garisbawahi, kita adalah filternya, kita yang akan meramu semuanya. Kalau misalnya tidak diambil keyakinan tersebut, kita juga mempunyai alasan yang kuat untuk tidak mencantumkannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah tadi pemaparan budaya positif Bapak Ibu, bahwa kita bisa menerapkannya yang pertama dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, karena udah ada keyakinan kelas, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita bisa menjadi posisi manajer dan pada akhirnya kita menanyakan keyakinan kelas yang mana yang peserta didik tadi telah langgar dan konsekuensinya apa. Jadi bukan kita yang menghakimi mereka lagi, tapi mereka dengan sadar diri bahwa mereka memang sudah melakukan kesalahan dan berjanji pada akhirnya nanti tidak akan melanggar keyakinan kelasnya tersebut. Baik Bapak Ibu, saya mungkin mau minta testimoni sedikit mungkin dari Bu Salinem untuk ini tadi diseminasi budaya positif yang sudah saya paparkan sedikit ya Bu. Nggak boleh lama ya, nanti lama pulangnya. Makasih ya. Oh iya juga. Baik, terima kasih Bu Rani atas saya memberikan testimoni ini. Baik Bapak Ibu, memang sebenarnya kita sih ingin ya menjadi guru yang hebat, yang baik, yang dikatakan sempurna gitu. Tapi tidak bisa ya, manusia itu tidak sempurna. Nah seperti tadi yang restitusi tadi, yang terima kontrol tadi, memang sih baiknya kita yang manajer ya. Tapi untuk ke tahap itu tidak mungkin. Gitu. Mungkin kawan-kawan Bapak Ibu tidak mudah ya, tidak mudah. Butuh proses, tapi butuh proses. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu mulai melakukannya gitu, prosesnya tadi itu, sehingga kita sampai kepada proses sebagai manajer. Nah jadi kepada Bu Rani sebenarnya ya, mungkin ini yang sudah beberapa kali saya budaya positif, jadi tidak hanya sampai di sini, tapi kita langsung aplikasikan gitu ya, walaupun mungkin ya gini ya, kadang kan ada yang dia tidak hari ini dilakukan, besok berubah lagi, nggak konsisten ya, nampaknya pinggang gitu. Tapi dengan sudah beberapa kalinya kita melakukan diseminasi ini ya, saya berharap budaya positif ini terus bisa kita lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi pada Ibu Rani untuk diseminasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita capai Pak untuk perubahan pendidikan
di Indonesia umumnya dan khususnya untuk di SMA Negeri 5 Binjai. Mungkin saja testimoni saya. Terima kasih juga kepada Pak Kepala Sekolah yang juga sudah mendukung kegiatan kami ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salinam yang sudah memberikan testimoni. Jadi mungkin ini adalah lanjutan lah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan bahwa seyogyanya adalah belajar. Tapi kalau untuk itu kita perlu berlatih dan berlatih lagi. Jadi apa kata-kata saya lupa, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Udah ada ke Cina? Belum. Baik. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi diseminasi budaya positif oleh saya Bapak Ibu. Akhir kata Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang salah, jika laku saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun dan saya meminta maaf juga karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Kepada Bapak Kepala Sekolah sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Bapak karena sudah memfasilitasi saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 5 Binjai ini. Dan yang pastinya saya berdoa semoga apa yang tadi sudah kita lihat bersama-sama dan seperti apa pendidik yang seharusnya itu kita capai dapat kita capai bersama-sama di SMA Negeri 5 Binjai ini dan menjadikan peserta didik SMA Negeri 5 Binjai ini jadi jauh lebih baik, berprestasi dan membanggakan kita semua. Baik, amin ya rabbal alamin. Akhir kata Bapak Ibu terima kasih dan sekali lagi assalamualaikum